Halo sobat bola sekalian, kompetisi BRI Super League menyisakan 7 laga final. Situasinya sekarang masih sama seperti pekan-pekan sebelumnya, yaitu klub yang bersaing di jalur juara ada Persib, Borneo, dan Persija. Walaupun Persija ini punya gap poin yang cukup jauh dari Persib, yaitu 9 poin, tapi it's okay, kita ikut sertakan buat bahas Persija juga, karena dengan kualitas yang mereka miliki, sejatinya mereka masih punya peluang buat jadi juara. Maka karena situasi ini sangat menarik, sekarang gue mau ngajak kalian buat kita bahas tentang probabilitas antara Persib, Borneo, dan Persija di 7 laga final ini dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan gelar juara Super League musim ini. Kita lihat kira-kira gambaran di 7 laga final ini gimana, seberapa besar peluang mereka, supaya kita bisa ngitung nih perkiraan masing-masing tim buat jadi juara itu kayak gimana. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Nice. Alhamdulillah. Oke, biar bahasanya enak tentunya kita bahas dulu satu persatu. Kita mulai dari posisi 3. Jadi buat kawan-kawan Pusamania dan Mobotoh sabar dulu. Silakan kalian simak juga bahasan ini karena ini berhubungan juga sama potensi juara masing-masing klub jagoan kalian. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang Persija Jakarta, tentunya kita sepakat bahwa mereka punya persentase juara yang lebih kecil dibanding Persib maupun Borneo FC. Alasannya sederhana, karena memang secara peringkat dan jarak poin yang mereka punya gap 9 poin dari Persib, itu udah jadi alasan fundamental yang gak bisa dibantah. Tapi, kecilnya persentase yang Persija miliki bukan berarti mereka gak punya peluang sama sekali, karena pada dasarnya yang bikin mereka jadi tetap punya peluang ada beberapa hal. Pertama, yaitu kualitas dan permainan yang mereka miliki. Kalau kita berkaca di pertandingan Persija lawan Persebaya pekan kemarin, di situ Persija seolah terlahir kembali. Kenapa? Karena mereka berhasil menampilkan permainan yang baik, performa pemainnya oke, dan juga efektif. Bisa dibilang apa yang ditampilkan Persija di laga tersebut adalah apa yang mereka miliki ketika putaran pertama pas mereka lagi ngeri-ngerinya. Alasan mereka bisa melakukan hal itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu Mauricio Souza di laga ini memasang starting 11 persis seperti starting 11 ketika mereka di putaran pertama. Yaitu mereka pakai formasi 4-3-3, pasang Axel Runtukahu di depan, duet Fabio dan Van Basten di tengah, plus pasang Bruno Tubarão serta Donitri Pamungkas di posisi back sayap. Formasi dan komposisinya sama persis, cuma beda Paulo Ricardo aja yang dia main karena back tengah lainnya yaitu Thales dan Jordi Amat terkena akumulasi kartu. Dan hasilnya, ternyata mereka bisa menampilkan permainan yang enak ditonton, solid, serta efektif. Yang bikin mereka bisa dapat kemenangan meyakinkan. Itu kuncinya. Makanya berkali-kali gue bilang bahwa gue jadi orang yang gak setuju sama Persija yang di pertengahan musim kemarin ngedatengin banyak pemain. Karena memang sejatinya mereka udah punya skuad dan permainan yang bagus, cuma butuh memperkuat kedalaman di beberapa posisi aja, gak usah banyak datengin pemain yang gak perlu. Dan hasilnya kan kayak kemarin, selama awal putaran kedua bisa dibilang performa Persija gak maksimal, bahkan cenderung angin-anginan. Ditambah coach Mauricio Souza juga yang seolah terus-menerus melakukan uji coba formasi dengan dia yang milih main pakai 3 back, kemudian dengan masang Jordi Amat di tengah, Gustavo Almeida di depan, pemain di nomor 10 selalu ganti-ganti. Sebenarnya itu justru bikin performa Persija jadi gak maksimal karena mereka harus selalu adaptasi di setiap laganya. Padahal kalau kita lihat perubahan formasi, kemudian perubahan posisi pemain dari posisi aslinya, itu sebenarnya terjadi gara-gara ada beberapa pemain inti yang harus absen, baik itu karena akumulasi kartu maupun cedera. Tapi ketika si pemain utama ini udah available buat main, anehnya Mauricio Souza ini malah tetap mempertahankan komposisi pemain yang bersifat darurat tersebut. Dan sekarang terbukti ketika formasi dan komposisi pemainnya dikembalikan lagi ke awal, ternyata Persija bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik, solid, dan efektif. Maka poin pentingnya untuk Persija, kalau mereka bisa mempertahankan situasi ini, ditambah dengan sisa lawan mereka yang secara kualitas dan peringkat relatif lebih mudah, bukan gak mungkin Persija bisa terus mendapatkan hasil positif sampai akhir musim. Cuma memang yang menjadi masalah terbesar mereka sekarang adalah harus bergantung kepada hasil dari Borneo maupun Persib. Itu yang bikin sulitnya karena masalah ini jadi masalah yang nggak bisa mereka kontrol.
Apalagi dengan Borneo serta Persib yang punya kualitas dan sekonsisten itu, maka memang di sini Persija bisa usaha secara maksimal, tapi tetap probabilitas untuk mereka bisa jadi juara tentunya masih sangat sulit. Itu untuk Persija. Sekarang kita bahas klub yang ada di posisi 2, yaitu Borneo FC. Bisa dibilang Borneo FC sekarang adalah ancaman yang sangat nyata untuk Persib Bandung di posisi puncak klasemen. Pertama, tentunya dikarenakan jarak poin yang masih sangat masuk akal, yaitu cuma berjarak 4 poin. Artinya Borneo cuma perlu berharap untuk Persib setidaknya dapat 2 hasil minor untuk bisa mengkudeta posisi puncak. Karena hasil 2 kali imbang pun itu udah bisa disalib sama Borneo kalau mereka bisa terus konsisten dapat kemenangan. Dan dengan sisa kompetisi yang masih ada 7 laga, tentunya situasi tersebut masih sangat mungkin untuk terjadi. Selain itu, alasan lainnya adalah karena permainan maupun performa Borneo ada dalam kondisi yang cukup stabil. Bisa dibilang mereka konsisten, gak gampang kalah, dan memang punya organisasi skuad yang rapi. Kalau kita lihat pada dasarnya formula yang Borneo dan Persija lakukan di putaran pertama itu kurang lebih sama. Cuma bedanya Borneo bisa melakukan strategi transfer yang efektif di putaran kedua. Walaupun ada beberapa pemain inti yang harus mereka lepas kayak Joel Vinicius dan Fajar Faturrahman, tapi pemain yang mengganti posisi mereka yaitu Obieta dan Ezi Buffon itu punya kualitas yang juga cukup baik dan mampu memberikan keseimbangan dalam permainan. Dan secara keseluruhan mereka juga masih mempertahankan komposisi utama dari skuad inti mereka. Maka memang perubahan yang dilakukan Borneo gak mengganggu stabilitas skuad yang mereka miliki. Tapi yang jadi masalah besar bagi Borneo adalah mereka terkadang kesulitan di momen tertentu. Berkaca dari putaran pertama, yang waktu itu mereka bisa win streak sampai 11 kali di awal musim, yang bikin mereka punya jarak poin sangat jauh dari peringkat 2, tapi ternyata performa mereka malah drop, inkonsisten, dan akhirnya bisa disalib oleh Persib Bandung. Nah, situasi tersebut tentunya ada potensi juga untuk terjadi di 7 laga final ini. Apalagi ditambah dengan tekanan yang lebih tinggi, dengan fokus mereka yang terbagi, maka hal itu tentu berpotensi bisa menyulitkan Borneo FC dalam usaha mereka untuk menyalip posisi Persib Bandung dari puncak klasemen. Kemudian sekarang tentunya klub yang punya probabilitas juara paling tinggi, yang paling jadi favorit untuk juara adalah Persib Bandung. Mereka udah sejak pekan ke-17 sampai pekan ke-27 ini selalu konsisten ada di peringkat pertama. Dengan jarak 4 poin dari Borneo dan 9 poin dari Persija, itu sebenarnya udah cukup buat bikin Persib setidaknya punya nyawa untuk mereka menyelesaikan 7 laga final ini. Karena di sisa laga ini, Persib gak dituntut harus terus sempurna, cukup mereka konsisten aja. Itu udah cukup buat bikin Persib bisa jaga keunggulan ini. Contoh di beberapa pekan kemarin, ketika Persib imbang lawan Persebaya, terus imbang lawan Borneo, nyatanya posisi Persib sama sekali gak terusik karena ternyata klub pesaingnya juga mendapatkan hasil yang sama. Artinya ini juga penting buat Persib untuk setidaknya mengurangi tekanan yang mereka rasakan. Kemudian hal menguntungkan lainnya adalah mereka udah terbiasa sama situasi ini. Mereka punya mental yang luar biasa banget. Terlihat dari gimana semangatnya para pemain, dari gimana caranya mereka memainkan permainan, kemudian dari cara Boyan Hodak mengelola tim. Itu semuanya sangat berdampak terhadap stabilitas maupun mental skuad Persib saat ini. Contoh nyata adalah kemarin ketika melawan Bali United. Walaupun mereka bisa dapat kemenangan dengan skor 3-2 dan dengan 10 pemain, tapi ternyata masih ada komentar atau narasi negatif yang mengarah ke skuad Persib. Khususnya terkait performa dan blunder yang dilakukan oleh William Barros. Tapi di situasi tersebut, nyatanya Boyan Hodak sebagai pelatih kepala mampu menangani situasinya dengan sangat baik. Ketika dia ditanya tentang kekurangan William Barros, dia justru ngasih pembelaan dan bahas tentang kelebihan lain yang dimiliki Barros. Hal itu bukan serta-merta Boyan Hodak menganak emaskan dan gak melihat kekurangan William Barros, melainkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas skuad Persib Bandung supaya para pemain bisa tetap fokus sama pertandingan selanjutnya dan supaya gak ada konflik yang terjadi di internal yang berpotensi bisa menimbulkan perpecahan ataupun gangguan terhadap kiprah mereka dalam menjalani 7 laga final ini. Dan pada dasarnya, dalam situasi ini bukan gak mungkin bakal ada banyak gangguan eksternal, baik itu dari media ataupun pihak manapun, yang gangguannya memang gak terjadi secara langsung. Tapi kalau Boyan Hodak dan para pemain gak mampu menanggapinya dengan baik, bukan gak mungkin dampaknya bisa sangat terasa. Nah, tapi kalau kita lihat kualitas Boyan Hodak, kemudian kita juga ngelihat pengalaman yang dimiliki sama para pemain, ditambah dengan pengalaman Persib yang dalam 2 musim terakhir berhasil melewati tantangan yang serupa, maka itu jelas jadi modal yang paling besar untuk Persib bisa mempertahankan situasi ini.
untuk mereka bisa tetap menjaga mental maupun stabilitas skuad, sehingga harusnya Persib memang punya probabilitas yang sangat besar untuk meraih gelar juara di musim ini. Paling yang jadi tantangan besar Persib adalah bagaimana caranya mereka mengelola performa di 7 laga final ini, khususnya ketika mereka main tandang. Karena pada dasarnya sisa lawan mereka secara kualitas dan peringkat bisa dibilang lebih berat dibanding Borneo maupun Persija. Ditambah lagi dengan 4 laga diantaranya adalah laga tandang yang secara performa di musim ini terkadang Persib sering ada kesulitan maupun hambatan. Maka itu yang jadi PR besar untuk Boyan Hodak dan semuanya supaya bisa menjaga dan terus menampilkan performa yang maksimal di 7 laga final ini. Jadi itu penjelasan tentang probabilitas juara antara Persib, Borneo, dan Persija dalam 7 laga final. Sekarang coba kasih prediksi kalian kira-kira siapa yang bisa paling konsisten performanya sampai akhir musim. Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!